Hai, selamat datang di YouTube. Terima kasih kepada kamu yang dengan setia masih mengklik video ini. Dan jika kamu belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Habis itu klik tombol like. Dan jangan lupa berikan tanggapanmu pada kolom komentar. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi terkait dengan cerita urban legend di salah satu pondok pesantren yang ada di Tangerang. Tapi di sini menurut sumbernya bahwa dia nggak nyebutin pondok pesantren apa, tapi memang terletak di Tangerang. Disclaimer dulu bahwa cerita ini kita percaya atau nggak percaya, kita nomor belakangan terlebih dahulu. Kita hanya mengambil cerita ini sebagai sisi penikmat saja. Entah itu nyata ataupun fiktif, selebihnya kita hanya menikmatin konten cerita ini aja. Sama kayak nonton film Avenger kan. Kita tahu kalau itu filmnya fiktif, tapi ya sebagai penikmat film, ya udah dinikmatin aja. Gitu. Nah, kisah ini bermula dari seorang santri yang pada saat itu duduk di kelas 2 SMA, atau kalau dalam pesantren itu tingkatannya udah kelas 5. Nah, dia nggak percaya terkait dengan cerita urban legend yang ada di pondok pesantrennya. Nah, karena kan kalau misalnya kita pulang atau meninggalkan pondok pesantren, itu kasurnya harus dimiringin. Karena menurut beberapa cerita itu, kalau kasurnya nggak dimiringin, akan ditidurin sama kamu. Enggak. Katanya sih ditidurin sama makhluk halus lah gitu. Jadi dari dia kelas 1 MTS sampai kelas 2 SMA, dia itu nggak percaya terkait dengan cerita begini. Nah, kebetulan karena informasi yang aku dapat, pondok pesantrennya itu boleh pulang setiap minggu kedua di hari Kamis. Karena kan pada umumnya itu kalau untuk pondok pesantren liburnya hari Jumat. Nah, jadi berhubung karena dia nggak enak badan, di hari itu dia nggak bisa pulang. Jadi menghabiskan waktu malam Jumatnya di pondok pesantren. Kebetulan memang dia itu sekamar bertiga sama temennya, dan semua temennya di dalam kamarnya itu pada pulang semua. Kalau kita sih biasa nyebutnya perpulangan ya. Jadi begitu semua santri udah pulang, dia tetap stay di kamarnya sendirian. Nah, di pondok pesantren sendiri, itu setiap jam 10 malam semua lampu dimatikan. Awalnya dia tuh tertidur, ya kan? Begitu asik tidur, dia merasa kok kayak ada yang ngeliatin, kayak ada sosok anak kecil yang mandangin dia dari sebelah lemari. Awalnya mah dia bodo amat ya kan, cuman lama-lama gimana ya, kalau kita kan perasaan kalau dipandangin sama orang atau diliatin terus-menerus risih ya. Jadi kurang lebih perasaan itulah mungkin yang dirasakan dia gitu, kok kayak diliatin. Cuman di pikirannya dia waktu itu adalah mungkin teman kamar sebelahnya, karena memang dari postur tubuhnya itu hampir sama kayak teman sebelah kamarnya gitu. Nah, nggak beberapa lama kemudian temannya yang lain datang ke kamarnya buat minta air putih. Terus dia nanya, "Akhi, si A nggak pulang kan di kamar sebelah tidur?" "Enggak," kata temannya. "Pulang tadi sore sama teman-temannya." Buset. Nah, di situ dia mulai kaget kan. Jadi tadi itu yang ngeliatin beneran anak kecil apa bukan? Gitu. Udah mulai nggak enak nih. Bulu-bulu jaket sama bulu-bulu kuduk udah mulai berdiri ya kan. Mumpung temennya lagi di situ, jadi dia minta temenin sekalian ke kamar mandi. Karena memang kalau aku kasih gambaran, tempat paling serem di pondok pesantren itu kamar mandi, men. Tahu sendirilah laki-laki kalau udah masuk kamar mandi
apalagi kamar mandinya dipakai secara bergantian dan rame-rame kan. Jadi ya hampir banyak dibilang tempat jin buang anak lah kamar mandinya, gitulah kita bilangnya ya kan. Jadi kalau di pesantrennya dia ini, ketika dia mau kamar mandi itu harus lewatin lorong. Nah kebetulan memang lorong-lorong tersebut kan terdiri dari beberapa kamar. Informasi dari dia bahwa kamar itu adalah kamar senior-seniornya. Jadi pas dia lewat dari lorong itu, dia ngeliat ada seniornya yang dia kenal, dan dari postur tubuhnya juga dia hafal lah kalau itu seniornya lagi tidur pakai jaket putih. Ya udah, pas dia masuk kamar mandi buang air kan, pas lagi buang air kecil, begitu selesai dia mau nyiram, temennya tadi yang nemenin itu udah gelagapan, udah kembut kalau orang Medan bilang, udah takut duluan lah gitu. Terus main tarik tangannya aja kan, ditarik keluar dari kamar mandi, pintu langsung ditutup. Pas pintunya ketutup, tiba-tiba ada orang nyiram air di tempat si temannya tadi buang air kecil. Mulai parno dong berdua, ya kan? Siapa yang nyiram itu gitu? Karena udah parnonya begini, udah mereka mulai jalan cepet aja untuk balik ke kamar. Nah, pas mereka melewatin kamar seniornya tadi yang dilihatnya lagi tidur, kok mungkin yang pertama dia lihat kan seniornya lagi tidur pakai jaket putih, kok ini lebih jelas, mungkin ngantuknya sudah mulai hilang karena takut di kamar mandi tadi ya kan. Kok kayak bungkusan putih di atas tempat tidur. Beberapa dipanggil, namanya dia nggak nyaut kan, karena temennya tadi udah ketakutan, udah pucet dan keringat dingin lah, karena memang kalau di posisi itu tuh gila men, pondok pesantren tuh malam-malam lampunya mati dan nggak, cahaya juga nggak mendukung, terus ngeliat penampakan kayak gitu ya gimana gitu, pasti bawaannya mau lari aja kan. Nah begitu mereka sampai ke kamar tadi, dua-duanya langsung kaget. Gila, di hadapan mereka itu, di tempat tidur si santri yang enak badan tadi, tempat tidurnya tuh udah ditidurin pocong. Gila, lo kalau abis kencing malam-malam sekitar jam 11 terus balik ke kamar, tiba-tiba di atas tempat tidur lo udah ditidurin sama pocong, lo mau ngapain men? Kaki lo nggak bisa gerak, geregetan, gila. Ya udah, terakhir mereka berdua cuman bisa istighfar kuat-kuat, dan ya udah, pocongnya santuy aja gitu, mungkin karena udah biasa dengar bacaan begitu. Dan kalau kalian pun di posisi si santri tadi, udah nggak kepikiran mau baca apa-apa lagi men, modalnya cuma teriak terus lari ke tempat ustadznya melaporkan kejadian itu. Setelah balik ya udah nggak ada penampakan apa-apa lagi. Nah mulai saat itulah dia percaya bahwa legenda hantu dari kasur miring itu memang ada. Jadi begitu dia mau meninggalkan pondok pesantren, maka kasurnya itu harus dimiringkan supaya tidak ditidurin sama makhluk halus penunggu belakang pesantren. Nah setelah diinformasikan bahwa memang di belakang pondoknya itu kuburan seluas 6 hektar. Serem cok. Kebayang nggak kalian kalau di posisinya dia? Nah, gitu dulu deh malam ini untuk cerita horornya. Kita lanjut di episode selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like, lalu klik subscribe, dan berikan tanggapanmu pada kolom komentar ya. Terima kasih. Dadah.